persoalan banjir ini, kalau kacamata kami yang sering mengamati, ini hampir dipastikan selalu rutin terjadi. Bahkan kita sebenarnya khawatir sekali kalau terjadinya lebih parah dari yang kemarin. Jujur saja bagi saya nih selaku misalnya yang mengamati sering, misalnya kita kasus 2021 saja, itu kan banjir yang belum pernah terjadi dalam sejarah adanya Kalimantan Selatan menurut saya. Bahkan menanyakan ke orang-orang yang sudah sepuh, yang tinggal di kota Banjarmasin, yang masih hidup, yang umurnya di atas 90 tahun, mereka menyatakan bahwa belum pernah terjadi seperti ini. Dari beberapa peristiwa, tidak ada perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk mengurangi dampak banjir. Jadi seperti dianggap angin lalu aja lah, itu terjadi menerima masalah kemarin, kalau sudah habis masalahnya udahlah. Nah, bahkan ada satu yang prinsip Pak dalam hukum. Jadi kalau ada bencana itu, coba lihat pernyataan pemerintah. Ini saya pernah ulang di beberapa tempat, saya katakan masalah ini masalah kita bersama katanya. Kan? Padahal di dalam hukum bencana itu masalah pemerintah. Rakyat itu posisinya hanya sebagai peran serta. Jadi kalau ada masalah maka tanggung jawab pemerintah. Jangan dibawa-bawa rakyat. Nah, itu yang jadi seolah-olah kita pikir bersama aja katanya kan. Nah, karena itu saya ingin menunjukkan bahwa tadi kan persoalan-persoalan itu banyak masalah itu munculnya dari pemerintah. Jadi kalau kita simpulkannya sebenarnya kunci masalah besar kita itu adalah ada di tangan pemerintah. Dan kemudian yang mampu menyelesaikannya ini adalah pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Jejak Rekam TV yang kami hormati. Pada hari ini Sabtu 16 April tahun 2022, kita kembali menggelar acara Ngobrol Pinggiran, Ngopi Akhir Pekan, melanjutkan ngopi yang terdahulu. Tapi saat ini topik kita adalah terkait dengan persoalan banjir. Nah, kita akan membicarakan mengenai ekspedisi banjir Kalsel. Jadi acara ini untuk edisi pertama ini kita akan menghadirkan narasumber pakar hukum sekaligus juga lingkungan, dan kemudian beliau ini salah satu yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan, bahkan tidak hanya di Kalimantan Selatan, sering menjadi narasumber. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Hadid Munjad. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini Pak Prof, kita mungkin sekedar memperkenalkan bahwa Jejak Rekam TV ini bagian dari Jejak Rekam Media. Mungkin pernah sering jadi narasumber kalau tidak salah di Jejak Rekam Media. Nah, jadi kita membuat bagian turunan dari Jejak Rekam Media itu berupa Jejak Rekam TV. Nanti di acara ini akan kita selesai acara langsung kita masukkan ke dalam berita di Jejak Rekam. Nah, sehingga nanti dia akan bisa dibaca sekaligus juga dilihat secara visual oleh para pemirsa atau para yang bergabung dengan kita. Nah, mungkin topik kita kali ini Pak Prof mengenai ekspedisi banjir Kalimantan Selatan. Karena kan yang paling heboh itu pada saat kita menerima musibah di tahun 2021 sekitar bulan Januari. Bahkan saya dengan Pak Prof berkeliling waktu itu di tengah banjir menemui Pak Wali Kota, jalan ke sana kemari. Akhirnya dengan dari itu pada saat itu dibentuklah kemudian oleh Pak Wali Satgas Banjir, tapi khusus Kota Banjarmasin. Nah, ini kita mau melihat Pak Prof mengenai banjir yang sebenarnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini kan menjadi sesuatu yang seolah-olah rutin gitu. Bahkan ada salah satu kabupaten seperti di Hulu Sungai Tengah, itu dalam setahun tuh mereka sampai lebih daripada 2 kali terkena musibah ini. Daerah lain juga seperti itu.
Nah, kira-kira pandangan di awal ini menurut Pak Prof sebenarnya kenapa sih sebenarnya banjir ini kayaknya menjadi rutinitas tahunan yang selalu terpaksa kita nikmati oleh Kalimantan Selatan di seperti teror ini seperti itu Pak Prof. Ya, makasih pemirsa yang saya hormati. Sebelum membahas lebih jauh tentang peristiwa banjir di Kalimantan Selatan, ada beberapa hal yang prinsip yang harus diketahui dan itu harus diluruskan karena pada saat banjir itu ada pendapat yang dilontarkan terutama oleh Presiden, kemudian diikuti oleh beberapa pejabat di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, prinsip pertama antara lingkungan ekologi dengan agama, terutama agama Islam itu kan itu sebetulnya clear karena ternyata ilmu lingkungan itu manifestasi dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah itu yang prinsip lah. Jadi prinsip pertama bahwa di surah di Al-Mulk kita terkenal di masyarakat itu Tabarak kan. Ayat 3 itu mengatakan bahwa bahkan Tuhan menyatakan coba perhatikan ya Tuhan kan. Kemudian diulang juga perhatikan sekali lagi, adakah Tuhan menjadikan sesuatu yang tidak seimbang? Oh iya, keseimbangan ya. Terjadi keseimbangan. Tidak ada yang cacat. Tuhan kan. Dan itu di dalam ilmu lingkungan itu kan disebutkan dengan ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, jadi kalau ada yang perlu saya luruskan ini kan, ketika terjadi banjir dikatakan bahwa ini adalah cuaca ekstrim. Nah, walaupun kita bisa mengurut, saya bisa menjelaskan terjadinya. Oke lah kita terima cuaca ekstrim. Tapi itu ada rentetan peristiwanya. Kenapa jadi ekstrim? Kenapa jadi ekstrim? Nah, jadi sekarang yang mau saya jelaskan bahwa konotasi. Jadi kalau kita pahami pernyataan Presiden dan dilanjutkan oleh beberapa pejabat, konotasinya itu seperti menyalahkan alam. Ya, alam menjadi bahasa kambing hitam. Kambing hitam. Dan ini yang saya mau luruskan dari sudut agama berbahaya. Ya. Berbahaya, kita kan bisa melanggar apa yang tadi disampaikan. Bisa keseimbangan yang jadi persoalan. Bisa menyalahkan Tuhan. Ya. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti cuaca ekstrem, itu di surah lain Al-Abdul kan menyatakan bahwa karena perbuatan manusia. Ya. Nah, gimana korelasinya dengan hukum lingkungan? Nah, jadi dalam beberapa kajian dan penelitian yang dilakukan, terjadinya sesuatu yang menyebabkan ketidakseimbangan alam itu kan disebabkan karena ada perbuatan manusia di dalamnya. Salah satunya merasa melakukan perbaikan, tapi sebenarnya kada melakukan perbaikan, kan seolah-olah melakukan perbaikan di alam ini segala macam. Kalau kita ikuti kan beberapa istilahnya itu program kemajuan yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dan pemerintah. Banyak kan bahwa tutupan lahan sudah meningkat. Itu menunjukkan lingkungan itu meningkat. Tapi sesuatu yang kita tidak perlu bicara, tapi kan nyatanya terjadi banjir. Semakin tahun semakin parah. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, banjir itu kan kelebihan air. Kelebihan air. Dan alam sebetulnya sudah memprediksi, ini bahasa ilmu. Artinya Tuhan itu sudah tahu bahwa curah hujan mungkin tinggi, tidak ada masalah. Atau curah hujan sedikit, tidak masalah. Artinya hujan ekstrem itu tidak menyebabkan banjir, ketiadaan hujan tidak menyebabkan kekeringan. Itu keseimbangan tadi lah. Di mana kalau secara ilmu lingkungan kan, nah ternyata fungsi utama ini kebetulan saya sedang melakukan penelitian kan.
Nah, selain hutan, kan hutan satu kan, Ya. hutan yang itu ternyata gambut. Nah, gambut itu pertama disebut hidrofis ramah menjaga ketersediaan air, kestabilan air. Yang kedua juga karbon. Nah, itu ternyata jauh melebihi karbon di udara. Iya. Karena kan ketebalan, jadi ketebalan gambut itu kan antara 3 meter, itu ya kan 3 meter ya. Ke bawah kan sampai 5. Nah, data terakhir menunjukkan 60% gambut Kalsel rusak. Nah, jadi gimana kita bisa mengatur Kalsel terbebas dari keseimbangan tadi kan? Keseimbangan. Alat penyeimbangnya rusak. Ya, ini jadi artinya seperti ini Pak ya. Ini menjadi menarik nih obrolan kita. Di bagian atas terjadi perubahan mendasar terhadap furnitur alam. Saya sering menyampaikan furnitur alam. Kemudian di bagian bawah terjadi persoalan juga di gambut ini tadi. Ya. Nah, artinya atas dan bawah ini sebenarnya bermasalah dua-duanya nih kan. Lalu akhirnya mungkin keseimbangan itu ya kok menjadi terganggu seperti itu mungkin ya. Nah, jadi saya ingin lanjutkan tentang pernyataan cuaca ekstrem. Nah, begitu lahan gambutnya kan masuk karbon. Ya. Begitu lahan gambut hancur dan 60% diakui sudah oleh hasil penelitian lah. Dan itu kan sudah masuk restorasi gambut. Ya, nah, itu menyebabkan pemanasan global. Ya. Itulah yang menyebabkan curah hujan ekstrim. Curah hujan sama dengan efek rumah kaca seperti itu. Itu memang efek rumah kaca. Nah, jadi karena perbuatan, sekarang soal perbuatan manusia lah. Kalau ini kita harus terbuka. Kalau perbuatan orang per orang itu tidak sebanyak ini lah, tidak sebesarnya. Nah, yang paling dahsyat itu adalah perbuatan pemerintah. Iya. Di mana perbuatan pemerintah paling dahsyat? Ketika dia mengeluarkan izin pemanfaatan kebijakan segala macam itu. Izin pemanfaatan. Kenapa mereka kan kita misalnya yang paling menarik ini kan perkebunan sawit di lahan basah. Ya. Nah, kenapa mereka bisa? Padahal itu sangat berbahaya lah karena dikasih izin. Nah, mereka kan kalau tidak dikasih izin kan tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi selain andil para pengusaha perkebunan, jadi andil terbesar itu pemerintah menghukum kerusakan itu tadi artinya tanda kutip tadi ya. Karena itulah mereka berusaha menutup-nutupi bahwa terjadinya itu alam. Padahal pemerintah sendiri yang menciptakan itu. Nah, jadi pokoknya jadi menarik kan, artinya sebenarnya kan andil besar dari pemerintah dan kita sebut mungkin korporasi dalam hal pemanfaatan lahan tadi ini menyebabkan efek yang akhirnya mengganggu keseimbangan. Dampaknya salah satunya yang sangat krusial di Kalselnya adalah tadi banjir rutin yang terus-menerus bahkan kecenderungan setiap tahun selalu meningkat. Nah, terutama daerah-daerah yang memang sudah kondisi furnitur alamnya itu berubah. Tadi seperti misalnya lahan gambut 60% sudah terjadi perubahan, rusak. Bukan perubahan benar, itu rusak sudah ya, rusak. Kemudian di bagian atas juga seperti itu. Nah, lalu kira-kira kalau seperti ini kan kadang-kala nih ada misalnya informasi dari pemerintah bahwa ini tadi sudah dilakukan perbaikan segala macam dan sebagainya lah seperti itu. Lalu yang jadi persoalan kita ini sebenarnya apakah misalnya yang sudah dilakukan saat ini oleh pemerintah itu memang betul-betul dilakukan ataukah seperti apa menurut pengamatan Prof seperti bagaimana? Memang ada persoalan soal perbaikan. Jadi gini kan di daerah ini ada soal hukum lah. Ya. Jadi yang banyak menyebabkan terjadi itu kan anggap kata kebijakan lah, bukan kebijakan pemerintah daerah. Yang melakukan perbaikan adalah pemerintah pusat. Iya. Nah, satu melakukan perbaikan, satu hancur. Nah, ini kan sinkron sampai hari ini tidak sinkron nih. Nah, kita mengkaji. Jadi ini antara unsur pemerintah juga yang menyebabkan tidak sinkron ini ya. Jadi sebetulnya bahkan gini lah, soal saya sedang melakukan penelitian tentang harmonisasi rencana tata ruang kabupaten
dengan perlindungan ekosistem gambut. Ya. Ini saya sedang berlangsung. Saya sudah hampir separuh penelitian saya sudah lakukan. Padahal di penyusunan rencana tata ruang itu kan aspek lingkungan menjadi bagian yang sangat penting, kesinambungannya untuk selalu dijaga seperti itu Pak Prof ya. Iya, ada. Jadi ada kan Pak prinsip lingkungan itu kan pembangunan berkelanjutan. Nah, sustainable development. Nah, di situ ada perusahaan gini kan. Lalu dari sudut tata ruang, wilayah itu dibaginya dua, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung, ketika ditetapkan kawasan lindung, itu tidak boleh dibudidayakan, artinya tidak ada satu kegiatan pun. Nah, jadi ternyata jadi kan menetapkan kawasan lindung ini ternyata masih debatable juga kan masalahnya. Di dalam ketentuan kalau gambut itu lebih dari 3 meter, itu harus lindung. Nah, lebih dari 3 meter harus lindung. Nah, karena kan paling dalam 5 meter. Bayangkan dari atas sampai 5 meter. Jadi kalau 3 meter, nah itu harus lindung. Ternyata, nah ini kalau kita lihat di rencana tata ruang, itu tidak penetapan tentang mana kawasan lindung, di gambut lah, mana kawasan lindung dan mana kawasan budidaya, itu masih tidak clear. Nah itu jadi pemerintah mungkin kan dengan alasan rencana tata ruang ini kawasan budidaya, memang dalam kajian orang ahli gambut ada gambut yang bisa dilakukan pertanian, dilakukan perkebunan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah sudah dipastikan lahan gambut yang masuk dalam budidaya itu adalah tidak sampai dari 3 meter. Nah, itu masih belum clear. Dan bahkan yang lebih ekstrem lagi, ada mengatakan bila gambut harus budidaya. Ternyata kalau kita lihat, bagian terbesarlah perkebunan-perkebunan yang di Kalsel di gambut. Jadi itulah menyebabkan rusak. Nah, rusak itu terkait berlanjut dengan kebakaran itu kan lanjutannya itu. Jadi tadi gambut menimbulkan efek, dari efeknya itu menimbulkan curah hujan tinggi atau kebalikannya. Nah, sehingga menyebabkan bagian atas segala macam itu menjadi rapuh juga. Persis. Sehingga pada saat terjadi curah hujan yang memang diakibatkan oleh efek ini tadi menjadi tidak seimbang, kemudian daya kelola lingkungan di bawahnya juga kurang bagus, terjadilah akhirnya seperti yang jadi kan ini kan ini saya bukan ahli sebetulnya, tapi begitu melihat karena rusaknya lahan gambut tadi kan mengucapkan lalu kan juga menarik air kan, lalu ketika kembali begitu besar ke air, ini daya tampung lemah. Yang di sini sudah tidak bisa lagi mengelola itu tadi. Nah, sekarang ada kata-kata memang mungkin sengaja banyak lahan kritis terjadi di Kalsel. Lahan kritis. Baru beberapa hari yang lalu ini katanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu akan membantu katanya memperbaiki lahan kritis. Pertanyaannya, lahan kritis itu kenapa ada lahan kritis? Itu kadang-kadang ditutupi. Nah, padahal itu hasil apakah karena menghancur hutan atau karena pertambangan. Nah, makanya itu Pak Prof, kan salah satu bagian menarik nih menurut pandangan Pak Prof juga. Seperti kita ambil contoh Barabai. Barabai itu kan kalau kita cermati, sumber itu kan sebenarnya sama dengan Kabupaten Banjar itu kan, kalau dia karena curah hujan tinggi di atas sana ekstrim misalnya kan, itu kan turunnya daerahnya selalu itu saja. Nah, tapi Pak Prof, pengalaman Pak Prof kira-kira pernah tidak mendapatkan data sebenarnya apa yang terjadi di atas itu? Nah, jadi kalau tidak salah lah kita pernah, walaupun tidak ikut dalam seminar tentang, ada salah satu dosen di Fakultas Kehutanan meneliti banjir. Walaupun tidak saya ikut, tapi saya memperhatikan hasil penelitiannya. Nah, kalau dia kan dihilir kan, banjir kan dihilir. Di hulunya itu pasti ada masalah. Di hulu itu kan paling hulu itu hutan. Nah, dan di Undang-Undang Kehutanan dan sesuai dengan yang diajarkan di Al-Quran,
hutan itu, nah ini hutan seharusnya jangan diapa-apai karena itu menjaga keseimbangan air. Nah, jadi dia pada saatnya ada suatu saat air akan banyak datang, maka ditampungnya, dikelolanya lah, disimpan segala macam. Pada saat air sudah mulai menipis, dikeluarkannya. Nah, begitu itu tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Coba perhatikanlah. Kalau banjir pasti ada namanya TSS lah. TSS itu kayak ada tanah. Nah, TSS tanah. Nah, tanah itu artinya air di daerah hutan itu kan tidak lagi tidak dipecah oleh pohon-pohonan, langsung menggerus tanah. Nah, sehingga itu dia meluncurkan karena tidak ada lagi pohon. Tidak ada pohon-pohon penahan. Nah, jadi kenapa tidak ada pohon? Ya karena sudah dihabisi. Nah, ini kan berarti kan kalau kita kembali ke masa lalu, nah artinya kan hutan ini kan sebenarnya bagian dari sumber daya alam yang dulunya menjadi andalan dalam hal memasukkan devisa penghasilan bagi negara. Nah, mungkin kan sekarang kan hutan kita ini kan tinggal kenangan sebenarnya. Banyak yang sudah tidak tahu lagi apakah hutan itu di atas sana memang masih ada atau seperti apa, kita kan hanya mereka-reka nih. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan salah satu juga yang menurut pandangan Pak Prof, bagaimana dengan misalnya tambang, galian-galian segala macam, itu kan juga merubah furnitur awal yang ada di alam sana, panoramanya dulunya seperti apa, lalu akhirnya kan berubah nih. Nah, itu seperti apa pengaruhnya terhadap jadi air itu tadi juga? Saya menulislah, ada tulisan saya di jurnal internasional, dan itu ditanggapi oleh publik internasional. Ketika saya menyanggah ada dua penulis, satu buku tapi di dua penulisnya mengatakan bahwa pertambangan itu apabila direkayasa secara teknologi tidak menjadi masalah. Tapi saya mengatakan, saya meyakini tetap jadi masalah. Nah, apakah pada saat dia menambang dengan rekayasa teknologi atau pascanya dengan rekayasa, tetap masalah. Karena kita kan melihat dengan mata telanjang. Nah, yang menarik inilah, agak menarik juga, saya ini kan sudah 10 tahun lebih ikut Dewan Proper. Dewan Proper itu dibentuk oleh dinas lingkungan, tapi dengan SK gubernur. Tapi kita mau proper daerah, kan proper itu nasional, daerah. Nah, proper itu ada 3 yang perlu diperhatikan, soal air, udara, di 3. Pada laporan tim teknis, kami kan hasil aja kan. Tim teknis itu mengatakan ini tidak masalah. Selalu tidak masalah. Tidak masalah. Dan memang disajikan berdasarkan hasil lab lah, tidak masalah. Tapi pada tidak berlangsung lama, ada para peneliti LSM yang internasional, ada Greenpeace, ada Walhi Pusat, itu sudah mengatakan, bahkan dengan kasar mengatakan Kalsel ini neraka, katanya jadi neraka. Nah, jadi kadang-kadang heran juga kita melihat antara ketidaksamaan data. Ini data mana akhirnya yang benar? Yang benar. Nah, tapi kalau dilihat fakta kan seperti banjir. Ya berarti datanya data yang menyatakan bahwa neraka itu nih bagi Kalsel itu kan yang mungkin lebih terbukti bahwa dengan adanya bencana-bencana yang rutin setiap tahun terjadi, artinya kan data yang dari lembaga LSM itu yang kelihatan masih akan mendekati didukung oleh kenyataan yang terjadi. Nah, lalu yang jadi persoalan ini kan, kalau ini Pak Prof selalu terjadi berulang, dan jujur saja bagi saya nih selaku misalnya yang mengamati sering, misalnya kita kasus 2021 saja, itu kan banjir yang belum pernah terjadi dalam sejarah adanya Kalimantan Selatan menurut saya. Bahkan menanyakan ke orang-orang yang sudah sepuh, yang tinggal di kota Banjarmasin, yang masih hidup, yang umurnya di atas 90 tahun, mereka menyatakan bahwa belum pernah terjadi seperti ini. Nah, begitu juga di Barabai, di HST itu, belum pernah sampai banjir itu menyeberang kalau di Barabai itu kan sungai di sebelah sini,
kemudian jalan raya, setelah itu di sebelahnya, sampai mencapai ke sebelah sana. Padahal biasanya kalau berapa informasinya daerah pegunungan itu yang rutin tenggelam terus, nah daerah lainnya lebih relatif lebih aman. Nah sekarang semuanya sudah terkena. Nah ini kira-kira apa yang menurut Pak Prof yang mestinya harus dilakukan misalnya oleh pemerintah menyikapi persoalan tadi? Jadi kita tahu bahwa regulasi memang menjadi persoalan juga, artinya kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron dengan fakta yang ada di lapangan menjadi persoalan. Nah kira-kira menurut Pak Prof seperti apa? Jadi memang pemerintah yang beberapa hari yang lalu artinya mau membantu menyelesaikan lahan-lahan kritis, ya. Itu salah satu juga salah satu solusi lah. Solusi membantu mitigasi mitigasi. Nah kemudian yang kalau ini kan harus diinventarisasi tentang perusahaan-perusahaan di kehutanan, perusahaan terkait dengan lahan pemanfaatan lahan itu harus diinventarisasi dan harus. Nah tapi kita kan tahu sendiri kan pengawas kita lemah, Pak pengusaha kuat, nah kan. Nah tapi kan kalau kita biarkan seperti ini kan yang menderita ini nanti mesti bukan hanya generasinya misalnya era kita ini, tapi era anak cucu ke depan akan kembali mengalami hal serupa. Bahkan kalau menurut kalau kita belajar dari masa lalunya misalnya dari tahun ke tahun itu kan selalu memburuk nih. Nah kalau ini misalnya tidak ada langkah revolusioner dalam mengendalikan ini tadi, maka kedepannya itu akan semakin buruk. Jadi bagaimana nih kan mengkhawatirkan nih kita ini. Saya khawatir yang LSM katakan neraka dan motif itu ini menjadi kenyataan bagi Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita mau jernih pikirlah, kita ini kadang-kadang hipokrit itu ini ya. Sudah nyata sudah kita rasakan penderitaan rakyat. Kan sebagian besar kita sudah merasakan betapa menderitanya kan banjir. Nah itu diantaranya itu tambang. Dan anehnya coba kita lihat di sungai-sungai bertambah. Nah jadi kan intensitas angkutan tongkang-tongkang kan. Jadi makanya ini kan kembali dari Pak Prof. Kan kunci yang disampaikan Pak Prof berdasarkan keilmuan lingkungan ditambah berdasarkan Al-Quran yang janji Allah yang pasti itu kan. Tidak mungkin Al-Quran menyatakan main-main kan persoalan tadi. Keseimbangan merupakan hal yang penting yang harusnya dijaga. Dan itu menjadi tugas diamanahkan kepada misalnya manusia terkhusus yang mengatur tatanan bagaimana misalnya mengelola negara segala macam, mengelola daerah segala macam. Nah, kalau kita bicara tambang tadi kan pada saat bumi itu diambil dengan berbanyak jumlahnya, mungkin jutaan ton yang sudah terangkut. Lalu dengan dasar seperti ini kira-kira kan keseimbangan pasti tidak terjadi lagi nih. Karena yang dulu misalnya beratnya itu di kawasan tertentu itu misalnya jutaan ton, di kawasan itu lalu dibuang mungkin ratusan ribu ton saja kan sudah berubah. Ini bagaimana nih Pak Prof? Ini kan bahaya sekali nih, gimana nih pandangan Pak Prof? Iya, jadi karena itulah kita sering soal ini. Kalau sekarang ini agak susah lah kita lah, ibarat itu ini kan yang kita hadapi ini, nah orang-orang yang misalnya pengusaha atau tua kan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu seperti mungkin di atas air. Nah ini kias ya. Lalu kita sampaikanlah kepada anak-anak muda kan. Anak-anak muda maksud kita kan misalnya mahasiswa itu mungkin di atas batu kan. Nah jadi kita sebetulnya bukan terlalu menolak soal itu tadi kan sumber daya alam. Kita lihat sejak perkembangan kehidupan manusia lah. Dalam kehidupan manusia, bila kita hidup terlalu mengandalkan sumber daya alam, itu primitif. Nah, di negara barat kenapa jadi orang kan mulai meninggalkan, lalu ke arah teknologi kan. Nah, jadi kalau kita tetap seperti ini, kita masih dalam dunia primitif. Nah, boleh. Nah, jadi perkembangannya gini kan, Undang 4 berapa tuh? 492
undang-undang pertambangan Minerba. Minerba. Nah itu kan sudah sedikit aja bahwa jangan menjual barang mentah tanpa diolah Nah, atau setengah lah. iya. Itu aja sudah mendapat perlawanan. Jadi pengusaha tambang ini maunya ambil jual langsung. Harusnya tambah otak kita masuk ke situ kan, teknologi. Artinya cara berpikir kita, berperilaku kita, termasuk cara kita mengatur regulasi, kita masih sama dengan 20, 30, bahkan 50 tahun yang lalu. Pada saat kita sudah kehilangan di persoalan kayu dan persoalan minyak. Ya. Karena kelalaian kita kan kita tidak pernah bisa mengolah barang itu menjadi barang jadi yang multi efek, dan kemudian kita tidak pernah mampu untuk menjaga, misalnya kayu itu kan bisa ditanam tuh semestinya. Yeah. Nah kalau di negara lain kan misalnya kayunya tebang 10, tanam harus 10 juga, bahkan lebih daripada itu. Ini bagaimana dengan tambang ini? Padahal kan ini selalu diambil tadi Pak. Contoh sawit lah. Ya sawit. Sawit yang sedemikian banyak di Kalsel, kita bermasalah tentang minyak goreng. Minyak goreng, iya betul. Kan itu apa? Ya, sekarang ini minyak goreng ini sebenarnya mengulang persoalan kayu. Nah sekarang kayu di Kalsel ini susah sekali. Ya makanya sekarang ini kan kebetulan kita sering mengamati ini persoalan konstruksi kebutuhan material kayu. Kayu di Kalsel itu yang dulu misalnya mudah, setiap tahun itu selalu susah. Bahkan sekarang untuk kebutuhan gisting yang kayu yang kelas 3 itu sekarang menjadi harganya mahal, dan kadang-kala untuk yang panjang-panjang sulit didapatkan. Nah artinya kan sama aja sebenarnya dengan kasus sawit ini kan. Sawitnya ditanam sedemikian besar, tapi persoalan lingkungan dengan kita pengalaman musibah yang kita hadapi ini, artinya bahwa memang ini menjadi PR yang sangat besar. Nah sisa Pak Prof tadi menyampaikan secara tersirat bahwa bahasa orang tua dan orang muda ini kan artinya bisa kita tafsirkan bahwa kita berharap lebih banyak kebijakan atau mungkin pola perilaku generasi ke depan dalam hal pada saat mereka misalnya berusaha di sektor yang terkait tadi, pada saat mereka misalnya melihat lingkungan seperti apa, dan kemudian pada saat mereka menjadi pejabat-pejabat yang mengambil kebijakan dan juga harus bisa melihat bahwa persoalan lingkungan menjadi persoalan yang sangat penting dalam hal kesinambungan kita berkehidupan ke depan. Nah yang terakhir mungkin Pak Prof, adakah harapan Pak Prof mengenai perbaikan di Kalsel ini dalam waktu yang mungkin singkat, karena kita melihat bahwa persoalan banjir ini, kalau kacamata kami yang sering mengamati, ini hampir dipastikan selalu rutin terjadi. Bahkan kita sebenarnya khawatir sekali kalau terjadinya lebih parah dari yang kemarin. Ini bagaimana nih sebagai penutup pandangan Pak Prof terkait dengan? Jadi kalau kita melihatlah dari beberapa peristiwa, tidak ada perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk mengurangi dampak banjir. Jadi seperti dianggap angin lalu aja lah, itu terjadi menerima masalah kemarin, kalau sudah habis masalahnya udahlah. Nah bahkan ada satu yang prinsip Pak dalam hukum. Jadi kalau ada bencana itu, coba lihat pernyataan pemerintah. Ini saya pernah ulang di beberapa tempat, saya katakan masalah ini masalah kita bersama katanya. Kan? Padahal di dalam hukum bencana itu masalah pemerintah. Rakyat itu posisinya hanya sebagai peran serta. Jadi kalau ada masalah maka tanggung jawab pemerintah. Jangan dibawa-bawa rakyat. Nah itu yang jadi seolah-olah kita pikir bersama aja katanya kan. Nah karena itu saya ingin menunjukkan bahwa tadi kan persoalan-persoalan itu banyak masalah itu munculnya dari pemerintah. Jadi kalau kita simpulkannya sebenarnya kunci masalah besar kita itu adalah ada di tangan pemerintah, dan kemudian yang mampu menyelesaikannya ini adalah juga pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya, ini jadi nambah satu lagi Pak Prof. Pertanyaannya, kira-kira mampu dan maukah pemerintah untuk melakukan seperti itu? Nah jadi secara internasional, jadi di dunia internasional itu kan setiap 10 tahun itu ada pertemuan-pertemuan lingkungan internasional. Nah
kajian ini saya amati sebenarnya sudah lama diketahui oleh terutama negara maju. Ya. Memang negara maju juga ada masalahnya sendiri kan. Ya. Nah, tekanan-tekanan terhadap pemerintah di negara-negara seperti Indonesia itu ada. Bahkan ketika gini kan, masalahnya gini. Ketika negara-negara seperti Indonesia diminta untuk mengurangi eksploitasi hutan, itu diganti oleh negara-negara maju. Nah, kamu kurangi ini, akan kami ganti. Karena hutan itu kan kepentingan bersama, ya, kepentingan manusia, keseimbangan dunia. Nah, itu tekan-tekan itu sudah lama terjadi. Tapi ya itulah, karena ini kan luasnya pemerintahan itu kan luas, pusat daerah. Nah, kadang-kadang kan juga kita bingung, kayak izin kan. Oh, ini banyak masalah di kabupaten, diangkat ke provinsi. Ternyata masalah pulang di provinsi, diangkat pulang ke pusat. Nah, sekarang kita lihat apakah tidak ada masalah kalau pusat. Nah, tapi saya meyakini kemana aja di bawah itu tetap ada masalah. Ya. Karena manusianya itu juga sama. Jadi intinya sebenarnya perilaku manusianya. Ya, nah, jadi kalau kita mau memang menyelesaikan masalah ini, maka hal yang mendasar perilaku manusianya, wabil khusus dalam hal ini yang mengatur tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini kan pemerintah dan mengatur pola aktivitas dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Inilah yang mungkin kita harapkan bisa berperan serta lebih revolusioner dalam mengambil tindakan. Nah, mungkin para pemirsa yang terhormat, mengingat waktu, maka Pak diskusi, mungkin kita dialog, ngopi pikiran kita hari ini sebenarnya sangat menarik. Saya sebenarnya ingin memperpanjang nih Pak Prof. Mungkin nanti suatu saat kita lebih dalam lagi menggali persoalan ini, karena waktu 30 menit sepertinya sangat terbatas. Tapi secara prinsip saya yakin bahwa pemirsa Jirek TV, Jejak Rekam TV bisa memahami bahwa hal mendasar tadi yang disampaikan oleh Prof. Hadin adalah bahwa ini semua tergantung dari sikap pemerintah dalam hal menangani persoalan apa yang menjadi penyebab dalam hal banjir itu terjadi atau musibah itu terjadi. Nah, demikian Pak Prof. Hadin, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami berharap nanti kita lanjutkan lagi edisi yang keduanya setelah beberapa ini untuk lebih dalam lagi kita menggali, terutama kita mencoba membicarakan mengenai pasca pra bencana, kemudian saat bencananya terjadi, kemudian pasca bencananya terjadi, bagaimana sebenarnya manajemen lingkungan yang baik dalam hal pengelolaan persoalan itu tadi. Demikian para pemirsa yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas ikut sertanya dalam kami berobrolan pinggiran ini. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi. Hilaf salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Hadin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi.